Oke, teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita mengemudikan mobil di jalan raya seperti itu ya. Nah, pastikan sebelum kita melakukan pengemudian mobil itu bahan bakar dalam kondisi utuh, lalu kita menggunakan sabuk pengaman untuk keamanan. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah kita pahami bentuk transmisi daripada mobil yang akan kita kendarai, apakah dia otomatis ataupun manual. Nah, kebetulan di mobil yang saya kemudikan ini adalah mobil manual ya, yang mana di sini pastinya berbeda dengan matic ya. Di sini pada pedal di bawah ini teman-teman akan menemukan 3 pedal, yang mana paling kiri itu adalah kopling ya, yang tengah adalah rem, dan yang paling kanan itu adalah gasnya. Nah, pada saat teman-teman akan melakukan mobil ini berjalan seperti itu ya, pindahkanlah tuas persneling ini ke posisi 1 seperti itu dengan menginjak pedal kopling terlebih dahulu. Tapi memainkan kopling juga sebaiknya harus smooth ya, atau halus, jangan terlalu kasar, karena tidak enak ya untuk dikendarai seperti itu. Nah, posisi sekarang saya berada di pinggir jalan, yang mana kita akan membawa mobil ini ya berjalan di jalan raya seperti itu. Nah, perlu kita perhatikan juga kalau misalkan kita berada di pinggir jalan ya, sangat mepet dengan jalan, itu rating ke kiri, artinya kita memberikan isyarat kepada pengendara dari belakang itu kita sedang berhenti seperti itu. Kalau misalkan tidak rating ke kiri atau apalagi tidak direm, maka pengendara belakang yang lainnya itu tidak mengetahui kita sedang berhenti seperti itu. Apalagi kalau kurang konsentrasi, yang ada di belakang kita itu dikiranya kita masih jalan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk mengendarai mobil ini. Saya mengatur posisi berkendara saya yang paling aman, yang paling nyaman menurut saya, lalu injak kopling. Setelah itu pedal kopling ini, transmisi ini saya pindah ke 1, dan handbrake dilepas, tetapi pedal rem juga saya injak supaya apa? Mobil ini tidak bergerak. Nah, pada saat kita akan menuju ke jalan raya, pastikan rating ini mati dan arahkan ke kanan. Nah, kita akan memberikan aba-aba pengendara belakang itu kita akan menuju ke tengah, artinya kita akan jalan. Lalu rem saya lepas dan injak gas perlahan, koplingnya juga lepas perlahan. Nah, otomatis dia berjalan, dan jangan lupa juga kita sambil melihat spion sebelah kanan. Apakah masih ada pengendara di belakang kita atau dia sudah kosong, artinya sudah posisi aman. Nah, posisi sekarang ini tadi dia di posisi 1, tetapi karena kecepatannya sudah mulai meningkat, putaran mesinnya juga meningkat ya. Nah, teman-teman bisa rasakan ya. Nah, ya, jadi manual ya, namanya manual ya, kita menggerakkan oleh manusia ya. Jadi kita oper giginya itu setelah putaran mesinnya tinggi, baru kita injak kopling lagi dan kita pindahkan tuasnya seperti itu. Nah, supaya mudah dalam mengemudikan mobil ini, teman-teman juga bisa beradaptasi secara cepat dengan dibantu oleh garis tengah ini, marka jalan ini. Jadi marka jalan itu juga berfungsi apakah kita berkendara mobil ini masih pada jalurnya atau tidak, seperti itu. Apakah kita terlalu ke kanan, apakah kita terlalu ke kiri. Nah, seperti ini juga kalau misalkan ada kendaraan yang terparkir di kiri seperti tadi, kita juga memberikan aba-aba ke kanan dan kita lihat spion di belakang karena kita agak ngambil ke kanan. Nah, sekarang di sini kita lihat ada rambu-rambu stop ya, artinya kita stop terlebih dahulu di sini dan kita akan belok ke kanan. Dan perhatikan saya nginjak kopling di sini, saya pindah ke 1 dan menginjak rem juga, dan saya berusaha untuk menjangkau penglihatan ke kanan maupun ke kirinya. Nah, di sana masih ada sepeda motor dan sudah kosong, dan saya jalan pelan-pelan
Oke, masuk. Di kiri tadi juga sudah kosong. Nah, seperti truk ini ya. Jadi saya memberikan isyarat ke kanan. Nah, supaya dari sana pun juga kalau ada yang agak ke tengah, itu dia minggir seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini rambu-rambu juga berarti pertigaan. Nah, ini kan pertigaannya, jadi juga harus hati-hati. Nah, teman-teman pada saat praktek nantinya untuk mengendarai mobil, itu juga harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar. Seperti itu. Nah, misalkan ada rambu-rambu penyeberangan, ada zebra cross ya, sebaiknya memang kita kurangi untuk kecepatannya. Seperti itu. Nah, perhatian di sini ada tulisan hati-hati ya. Hati-hati terhadap apa? Oh, ternyata di sini ada pertigaan dan ada rambu-rambu stop lagi. Berarti kita kurangi gasnya, kita ngurangi gas di sini. Jangan malah ditambah. Nah, seperti itu kita lihat depan dan kiri terutama. Lalu kalau kosong ya kita kembali lagi. Nah, markanya seperti ini sangat mudah membantu kita ya. Akan lebih mudah daripada yang marka yang hanya di tengah tadi. Nah, kita bisa ngelihat posisi berkendara kita tuh apakah masih di jalurnya atau tidak ya, seperti tadi ya. Seperti itu. Nah, di sini halus saja teman-teman. Jadi megang setir itu ya kalau lurus ya lurus. Relax aja. Ini bahkan dilepas pun dia masih lurus. Ya. Nah, di sana tuh ada yang ngedim-ngedim tadi ya, artinya dia juga memberikan tanda bahwa dia mau belok karena tadi dia ngedim dan juga sambil rating ke kanan. Nah, yang seperti ini kita juga harus mengurangi kecepatan. Nah, teman-teman lihat di sini ada tanda apa ini? Perempatan ya, berarti ya. Nah, otomatis kita kurangi kecepatan. Di sini saya rem sedikit. Oke, kosong. Kita lanjut lagi. Nah, di depan itu agak tikungan, jadi saya akan mengurangi gas ya. Dan setir tetap rileks saya memegangnya. Dan ini ternyata perempatan dan lampu merah ya, rambu-rambu lampu merah ya. Saya rating ke kanan dan saya agak rem ini. Nah, rem, jangan sampai kita menghantam mobil yang ada di depan ya. Terus ini gigi pastinya saya turunkan supaya mobil ini tidak berat karena kita berada di kecepatan yang rendah. Lalu setir saya belokkan mengikuti arah jalannya yang akan kita lalui. Lalu kita berada di jalan lainnya. Jika teman-teman tahu dasarnya gimana cara mengemudikan mobil, itu pasti akan cepat belajarnya seperti itu. Nah, di depan kita lihat teman-teman ada mobil Avanza Silver ya yang akan mengerem tadi, dan ini nah kita rating ke kiri saja. Kebetulan di sebelah kiri dia kosong, jadi saya ngambil ke kiri. Nah, saya akan ke kanan lagi, maka saya akan rating ke kanan dan melihat spion di kanan seperti itu, dan saya kembali ke jalur utama lagi yang tadi saya lalui seperti itu. Nah, bagaimana misalkan kita udah lihai ya dalam berkendara ya, tetapi kita akan menyusul mobil yang bagian depan, maka kita lihat terlebih dahulu di posisi yang jalan yang kosong atau jalan yang kiri itu apakah aman untuk mendahului apa tidak. Nah, di sini saya akan rating ke kiri dan saya lihat spion kiri. Nah, saya lihat, oke, rating saya matikan dan saya akan menyusul si truk ini. Tetapi pastikan pada saat teman-teman menyusul itu di samping daripada truk ini atau di depan truk itu dia dalam kondisi yang aman ya. Karena kita menyusul pastinya kita dalam keadaan kecepatan yang lebih tinggi daripada si truk tadi. Nah, kalau misalkan agak macet gini, saya memainkan kopling dan rem. Dan juga pindah gigi menyesuaikan daripada putaran mesinnya. Kalau misalkan teman-teman mengendarai mobil matic akan lebih mudah karena teman-teman di situ hanya berperan ngegas, gas, rem saja. Seperti itu. Tapi untuk kita menyesuaikan mobil ini di jalan juga sama. Artinya ya kita harus di jalur kita seperti itu, tidak boleh terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri seperti itu.
Dan juga kita pastinya menjaga jarak ya. Artinya kalau misalkan depan rem mendadak kan supaya kita masih dalam kondisi yang aman untuk berkendara. Saya akan putar balik di sini, maka saya mengambil jalur kanan dan rating. Lalu kita akan putar balik di depan. Perhatikan di tengah kita, di kanan kita, ini tengah ini ada trotoar ya, pembatas jalan ya. Jadi kita jangan terlalu mepet sana juga dan jangan terlalu ke kiri, karena di jalan ini dia 2 jalur ya untuk menuju ke selatan sana. Nah, ini ada putar balik, kita rating ke kanan. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan bagaimana saya melakukan manuver untuk putar balik. Kopling dan rem saya injak semua, gigi saya pindahkan ke yang paling rendah karena kita sampai berhenti. Lalu, nah di sini posisinya masih lurus dan saya patahkan. Nah, secara cepat di sini saya mematahkannya. Nah, saya juga melihat yang bagian sisi sana ya. Jadi pastikan di sana itu juga kendaraannya pada berhenti dan memberikan jalan kepada kita. Jangan sampai kita tetap jalan tapi di sana tidak memberikan jalan kepada kita. Nah, mungkin itu sedikit tips pembelajaran mengemudi dari saya untuk teman-teman semua. Semoga membantu teman-teman dalam prakteknya nanti. Semangat belajar, semoga cepat bisa dalam melakukan pengemudian mobil. Terima kasih.